satu tahun juga ada apa kan? Hanya 1 bulan itu sebagai namanya ya komentar saja saya taruh itu, tapi masyarakat dalam jalan yang terjepit, tidak bisa ke pasar, nggak ada jalan. Setelah itu ya disyukur Bapak Kapolres perintahkan anggotanya datang untuk buka palang. Tidak apa semua akan terjadi dengan baik. Setelah itu kami duduk bersama dan kami sepakat bahwa kita bawa aspirasi ini di Jakarta. Saya bersama dengan anak-anak ini itu ada 13 orang. Sampai di sana hari Senin, sampai di Jakarta. Sore itu terjadi suatu ya namanya tidak saling mengerti, kita pisah. Ya. Saya lewat ke Jakarta itu karena kami ini jaringan JPKP dari Presiden. Jadi saya rasa bahwa saya bersama dengan anak Simpson ada itu, kami rasa bahwa ini ada jembatan emas buat kita lewat. Nah itu kita pergi sampai di sana sudah mereka yang tinggalkan kami 4 orang dari jaringan JPKP ini, terus kita langsung kita ribut. Dan semuanya tujuannya sama. Nanti kita ketemu di pelabuhan Bapak Presiden. Akhirnya kita terus baru pemerintah datang. Belanda datang buat pelajari itu, sekarang Republik datang. Sekarang kita masuk. Sampai hari ini jalan kita ini seperti ini. Mengapa? Karena ada banyak orang pintar di daerah Moi. Maka itu mari, pintarmu itu mari jadikan satu dengan orang bodoh itu. Supaya kita melakukan satu jalan yang baik. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan hari ini, secara tegas. Kalau pemerintah daerah kalau masih bertunda-tunda, ya, jalan ini ABRI yang kerja. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena jalan ini tentara sekutu Amerika Serikat yang bongkar jalan ini dengan senjata. Kalau pemerintah masih tunda-tunda, saya serahkan ke Kodam. Biar Kodam yang kesalahan ini semua. Nah, ini hanya wacana saja ya, belum selesai. Karena itu hari ini bapak-bapak yang hadir ini, saya mohon dengan harapan yang sepenuhnya bahwa kami hari ini kita harus buat sepakat. Dibawa ke Polres, dijadikan tahanan waktu. Jadi saya pikir kalau kita bicara di Jayapura, di Papua ini tidak akan selesai. Jadi saya ajak orang itu, mari kita bentuk tim, kita pulang ke Jakarta. Karena segala sesuatu yang terjadi itu di Jakarta. Mau bicara anggaran, mau bicara aturan, semua itu orang Jakarta yang terjadi. Kita orang daerah itu melaksanakan saja. Ya, seperti mungkin kita bentuk tim, lewat JPKP. Jadi kita susun dokumennya 2 hari di Dosai, kita berangkat. Kami ada 13 orang. Yang jadi soal itu, dan 13 orang itu kebanyakan itu sopir trek dengan mandor pasar. Kita jadi soal untuk kami berangkat Jakarta. Jadi waktu sampai Jakarta, itu kami berangkat hari Minggu, tanggal 12. Ya, Jakarta. Dan kami lewat jaringan JPKP. Kami ke Jakarta, dari Jakarta kami ke sekretariat JPKP itu di Bekasi. Jadi kami harus ke Bekasi, ya, persilakan dokumen, yang diserahkan dokumen itu Bapak Ketudas dengan orang lain termasuk Pak Kalpin itu yang silakan. Ya, setelah diarahkan, Pak Ketua JPKP sampaikan bahwa nanti hari Rabu itu kita ke istana. Dan karena hari Selasa itu ada kekosongan, dengan kegiatan ya beliau bilang kita sama-sama bagi sembakonya Pak Presiden Jokowi di Kecamatan Cikarang, Bekasi. Ya, setelah kita pulang dari sekretariat itu, ya orang sudah begitu diarahkan, orang sudah nanti pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dengan provinsi akan dipanggil ke sana, dalam lewat Zoom. Kemudian beliau telepon lagi, Pak, itu sudah diperintahkan Pak Presiden begitu kan? Jadi Bapak tidak perlu tunggu di itu lagi. Jadi Pak Presiden kami yakin bahwa dia itu dia perintah sudah begitu. Ya, perintahnya itu PUPR siapa anggarannya, nanti balai yang lelang. Balai punya perintah itu untuk lelang saja.
Ya kan? Pemerintah daerah punya tugas, ditugaskan untuk selesaikan masalah ganti rugi tanah sepanjang jalan ini. Kabupaten dan provinsi. Seperti itu. Jadi kalau hari ini ada orang bicara untuk berapa hari lalu orang bicara untuk coba 4 kilo itu Pak Ketua saya bikin surat kami ada pagi itu suratnya ada ini. Tujuannya bukan untuk kita kasih batal. Supaya tim itu kumpul kita mau kasih tahu. Tidak boleh kerja macam begitu ya Pak. Dan kami ke istana itu bukan bicara jalan cuma semangat-semangat. Dan Pak Presiden tidak mungkin kerja hari ini, tidak mungkin kerja 4 kilo atau 4 kilo ke tahun berikutnya, tidak mungkin. Pak Presiden perintah kerja, kayak Pak Bayar. Perintahnya sudah betul. Kita tunggu. Itu sekitar bulan, nanti kemungkinan nanti di perubahan orang kerja. Karena di APBN kemarin itu tidak dianggarkan. Pertama 1,5 juta, hari kedua 1.300.000. Karena saya senang supaya dengan cara itu jalan ini cepat dikerjakan. Kami sebagai tokoh masyarakat ini sangat serius, bukan soal serius untuk pekerjaannya jalan. Demikian juga tahun 2022 kami dukung sampai ikut demo sampai di Sentani balik dan tujuan supaya pembangunan jalan ada. Jadi itulah kami yang hadir ini, kami punya cita-cita itu supaya jalan ini cepat dibangun. Ini baru berangkat 1 hari ke Jakarta, pulang sudah bikin diri macam setiap hari ada di Jakarta. Yang tidak bikin apa-apa tapi pulang pergi Jakarta sudah bikin diri. Kami sumbang-sumbang ini tidak pernah begitu. Sumbang jutaan untuk kasih makan itu. Orang-orang datang untuk kasih tahu kepada pemerintah bahwa kami mau jalan kami dikerjakan. Seperti itu Bapak, Ibu. Jadi yang pertama sebenarnya kami berharap tim ini datang. Sebenarnya di satu tim. Yang paling tua dari tim itu Bapak Ketua Das ini. Usianya di atas 70 tahun. Yang lain itu kan 50 tahun ke bawah. Ya tuh? Beda 20 tahunan. Bagaimana ada orang datang terus bikin tipu Bapak ini? Jadi saya akan pindahkan. Ya. Saya baru pulang tanggal 7 dari Jakarta. Saya sampai beberapa dokumen kita kasih masuk. Bulan depan juga Presiden akan membuka instruksi untuk dikerjakan. Jadi yang sudah setuju harus jalan, tidak boleh ada yang hambat. Ya, kalau hambat kita tahu Presiden budaya kan, dia bicara kita apa, dia bilang pindah. Jadi saya berharap untuk Bapak Ketua Das dan semua keluargaku yang ada sepanjang ini jangan bikin soal. Ini sudah bertahun-tahun jalan ini ditangisi oleh masyarakat. Kalau JPKP sudah antar dokumen sampai di istana, maka Presiden setuju, suka tidak suka, kita relakan barang dia harus jalan. Jadi semua punya kepentingan ada di sepanjang jalan. Ya. Jadi harapan saya seperti itu. Di JPKP kita hanya mendampingi saja. Orang bermasalah di sini tidak bisa tembus ke sana. Kami dampingi sampai di istana. Dari Muldoko sampai ke dalam. Itu tugas kami. Pekerjaan apa saja yang terganggu di sini, terhalang di situ, tetap kami akan bawa ke sana. Itu tugas DPKP, jadi mendampingi kebijakan pembangunan. Jadi sekali lagi saya mau berkata, kami terakhir itu Ketua bilang, kalian petugas adalah sudah mengantar dan Presiden sudah keluarkan instruksi, maka kalian kawal saja. Kalau ada yang menolak, tidak apa-apa, Presiden akan pindahkan aja pekerjaan itu. Sebab itu mari semua bapak-bapak yang ada duduk, kita yang punya jalan, kita ini separuh kaki sudah di sebelah ini. Jadi generasi yang bertumbuh ini yang penting. Dan ini semua orang ingin jalan ini harus baik. Jalan ini harus baik. Jadi kalau kita hambat, maka selamanya mereka akan berjalan. Dia tutup mati matanya untuk lihat jalan ini. Ini bukan kebijakan pemerintah daerah ya, tapi ini dokumen di Presiden dan Presiden langsung iakan pada usia. Pak Ketua Dewan ini sebenarnya anggota juga dia, Pak Badrudin anggota. Bapak dua ini anggota di JPKP juga, yang dua ini di depan. Saya wakil ketua di DPD Kabupaten Jayapura. Ketua sampai hari ini masih di Jakarta dan berdokumen besar yang kena antar, jadi sedang damping. Demikian, terima kasih untuk perhatian. Harus dibangun
saya mau cerita sedikit terkait dengan begitu saya tugas di sini tanggal 15 Maret dan tanggal 16 Maret terjadi pemalangan jalan yang tepatnya di depan kantor kampung Sabronsari. Di situ jeritan masyarakat meminta agar jalan ini segera dibangun, minta kepada pemerintah, dan banyak juga ada wartawan yang hadir untuk mengekspos sehingga jalan ini didengar oleh pemerintah dan pemerintah dapat turun tangan untuk membangun jalan. Kami dari kepolisian, kami siap mengawal terkait dengan pembangunan jalan yang akan dibangun. Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita berhadapan dengan kepolisian. Jadi dari Buka Polsek sudah menyampaikan kita semua untuk aparat TNI Polri itu mengharapkan mengawal pembangunan. Tidak ada namanya untuk mempersulit pembangunan, tidak ada. Ya, seperti begitu. Saya juga di pedalaman saja jalan itu mulus. Kenapa ini di tengah-tengah kota seperti begini? Seperti begitu. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan sama beliau-beliau tadi maupun Bapak dari GBI, BPKD, jadi terima kasih banyak. Itu sudah uraian hati yang beliau sampaikan, berarti kepanjangan tangan dari Jakarta maupun disampaikan sama Ketua DAS tadi. Jadi kita tinggal menunggu. Saya juga sangat-sangat menunggu Bapak izin, ya. Karena ini sudah 1 tahun. Kalau Buka Polsek tadi hanya berapa bulan ya? 4 bulan. Saya sudah 1 tahun ini makan debu. Mohon maaf. Ini kapan ini? Gak usah ditunda-tunda. Tadi beliau sudah sampaikan, gak ada istilahnya ini. Sudah jalan dulu, ya. Kita kawal. Ya. Tidak ada susahnya. Seperti begitu. Tadi Buka Polsek buka data yang tim 1, tim 2 memang beliau punya ranah di sini. Tapi kalau Padan Ramil, siapa orang yang banyak untuk membangun, saya ada di belakangnya. Saya selalu mengawal pembangunan. Yang paling terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan di momen yang hari ini bisa membawa manfaat atau menghasilkan solusi yang terbaik supaya tidak berlama-lama lagi. Sampaikan Kepala dan Ramil tadi kami mendukung dan mengawal sampai pembangunan ini berjalan. Kenapa kita harus mendukung? Karena Jalan Lepapre ini sebenarnya tempat pariwisata, Bapak. Sampai ke Lepapre Tapalanusuk sana, tidak Amai. Sekarang ini dari Jayapura ini kadang-kadang kita mau ke Lepapre, ke Amai, tapi jalan sudah rusak. Jadi kita tidak bisa ke sana lagi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, tapi kita mau bicara juga di sini salah-salah juga, karena pihak kontraktor maupun dari balai mungkin tidak ada ini, dari balai ini tidak ada. Padahal sudah diundang. Padahal yang berkepentingan di sini Bapak, balai dengan PUPR dengan perangkap-perangkapnya yang tahu permasalahan. Masalah ganti rugi itu pasti di dalam RAB-nya itu memang tidak ada ganti rugi, di dalam pembangunan tidak ada. Tapi itu kan ada mekanismenya itu di pemerintah itu sebenarnya itu Bapak. Jadi yang kami sampaikan di sini, ya kami ucapkan terima kasih kepada Kekodas supaya semoga pembangunan jalan ini dipercepat dan kami sebagai TNI Polri untuk mendukung pembangunan ini. Mungkin itu aja Bapak kami sampaikan karena resmikan 1,5 tahun ya, tapi operasionalnya tidak maksimal. Karena apa? Kita sudah tahu karena transportasi. Yaitu jalanan. Nah, sekarang ini sudah ada 7 bulan. Kami juga menyurat ke KSOP supaya operasional kapal itu jangan dihentikan karena masyarakat sangat membutuhkan. Tapi mereka
ada yang bilang bagaimana kita melanjutkan sedangkan jalanan tidak bagus. Trek-trek ini pada mengeluh, dia punya ini patah, tidak kuat bawa muatan dari Depapre. Baru sampai di Mari itu tuh treknya sudah rusak. Jadi mereka tidak mau, dan kami tidak mau ambil resiko. Jadi kita tidak bisa memaksa. Akhirnya kita menyurat lagi. Jadi sekarang masuk kapal perintis yaitu Sabuk Nusantara. Sabuk Nusantara yang sudah beroperasi setiap bulan. Nah, hanya di sini operasionalnya tidak maksimal karena masyarakat dari Sentani mau ke Depapre, mereka merasa terganggu karena jalanan. Kita makan debu. Bagaimana? Banyak lubang-lubang. Sedangkan politis sudah masuk itu, ada kan salah satu peningkatan dari masyarakat, ekonomi masyarakat di Depapre. Karena selama ini kalau mereka mau berangkat ke Biak, ke Sarmi harus kan ke Jayapura. Itu transportasi sana berapa? Sedangkan dari Depapre ke Jayapura hanya ulang 5.000 saja. Naik kapal Sabuk Nusantara perintis. Jadi kami dari dinas teknis terkait masukan kami supaya jalan raya itu dipercepat pembangunan dan setiap tikungan diperlebar, kalau bisa dikasih contoh seperti mata kucing di Skyline. Iya, di Skyline, karena mobil yang akan beroperasi di Depapre itu trailer, ada yang panjang, ada yang pendek, sesuai dengan mekanisme daripada peti kemas. Karena peti kemas ada 4 knop, ada 3 knop, jadi panjang. Jadi kalau pendek, tikungannya itu manuvernya itu susah. Itu manuver susah. Mana lagi kendaraan mau berpuasa dengan kendaraan lain lagi, itu nanti bagaimana bisa terjadi. Kalau bisa jangan lagi ada palang dan pembangunan segera dilakukan, dan tikungan itu persis di mata kucing di Skyline supaya berjalan dengan baik. Apa yang kita harapkan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pantai, khususnya Tanah Merah. Hanya itu Pak yang kami sampaikan. Selamat siang. Kalau saya tidak tahu, mungkin di tim mana saya tidak paham dengan hal itu. Saya maunya bagaimana secepatnya jalan ini dibangun, itu saja. Ya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, hanya kepentingan air mata masyarakat saja. Itu aja. Yang selama ini demo beberapa kali demo, kita pasang badan demo sampai mau diangkat-angkat juga, kasihan itu. Dan juga saya merasakan supportasi dari tahun 90-an. 91-92 saya sudah supportasi dari Depapre ini. Oleh sebab itu, saya mendorong hati saya, mulai sekarang, dari dulu saya angan-angan balik dari Jakarta, duduk sama-sama, semua di bawah yang besar sini ada ketua dasnya, das MOI, model kenalnya sampai sebelum saat ini ada das MOI-nya, ketua dasnya. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Jangan bentuk lagi tim ini, jangan lagi. Saya tidak suka dengan hal itu. Bagaimana yang ada tokoh-tokoh adat, pemerintah, agama, pemuda, perempuan duduk sama-sama, bagaimana bahu-membahu bicarakan masalah ini. Tadi Bapak dan Ramil sampaikan, kalau kita sering runtuh. Kalau kita bersatu, kita teguh, kuat. Ya. Saya sendiri dari pertemuan dengan rekan-rekan lain, saya tidak connect dengan tim ini. Saya tidak mau terbawa dengan ini. Yang kesana itu sudah habis, sekarang lebih besar lagi, bentuk tim lagi. Lebih besar lagi, dibawa das-das, undak api, kepala suku. Saya harap itu, mulai dari Yewena, Kendate, Demoi, apa semua, kumpul jadi satu sudah. Tuh bagaimana bahas masalah jalan ini. Sampai ujungnya mungkin di Bambar. Kita tidak bisa lepas juga, saudara kita juga kita melalui dengan batas-batas tersebut. Supaya jangan ada lagi hal-hal yang
kendala-kendala lagi yang menghambat pembangunan ini. Kalau kita tidak buka diri sekarang, berarti kita selamat jalan, tidak akan ada lagi. Saya mau tambahkan bahwa tim ini tetapnya kembali jadi satu. Karena saya juga bingung, di waktu saya ketemu dengan Das Moy punya cerita yang seperti begini. Kejadian mereka pergi sampai Jakarta, terus terjadinya di Jakarta seperti begini. Jadi 2 tim. Ini tujuannya apa? Kalau kita masyarakat itu, kalau orang pergi seperti begitu, itu masyarakat punya pikiran, itu dong pergi untuk punya sehingga jalan sampai tiba ujung di pabrik sana. Kalau ketong masih begini-begini, saya kira tidak akan. Nanti ketong bosan, ada yang ketong bangun di atas ini. Orang yang ketong bicara hari ini besok mati, sudah tidak ada, dia tidak tahu itu jalan, ketong bicara mati, tinggal besok orang lain lagi datang bicara. Saya tidak mau bicara panjang lebar. Terima kasih, dan yang harapan saya sebagai ketua Das Kepra Tanah Merah, saya sampaikan bahwa tim ini tetap satu. Kita kembali di hari ini, di tim besar ini. Kita sama-sama duduk dan kita sama-sama bicara ke depan. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Terima Pikiran kami kenapa lagi bekerja sama kita. Ini mungkin ada masalah, untuk ada masalah, maka kita bicara. Karena suatu pemerintah dibentuk di suatu wilayah karena rakyat, ada wilayah terbentuklah suatu pemerintahan. Jadi dari kami, kalau ada masalah, pikiran kami ini akan pelabuhan yang membuat akhirnya pemerintah melakukan kita. Ternyata saya sudah penjelasan, kita tidak tahu mungkin kita sangat berusaha juga. Ya, pemikiran kami secara khusus ini banyak terjadi. Sudah dijawab untuk jalan, jadi sekarang kita cari solusi. Jangan sampai di jalan ada pemalangan. Untuk ini saya cuma mau kasih pekerjaan untuk Das dengan ini supaya semua masyarakat yang ada di pinggiran jalan ini hak mereka dicatat, ya. Dicatat dengan baik, jangan sampai hilang. Itu tugas. Dicatat, dan itu akan dijadi satu usulan untuk ke pemerintah daerah untuk ganti rugi. Sebab di dalam pekerjaan yang besok ini tidak ada ganti rugi, karena itu dana yang datang untuk jalan, untuk kerja. Bila mana kalau ada ganti rugi, karena itu hak dari masyarakat. Jadi kita sebagai kepala suku untuk kita harus menghargai hak dari masyarakat juga. Bukan karena pembangunan terus kita abaikan hak masyarakat. Kita cuma tekan ke situ supaya hak mereka dicatat dengan baik dan dibuat suatu usulan atau proposal untuk ke pemerintah daerah untuk dianggarkan kapan saja untuk dibayar. Supaya jangan sampai hak mereka hilang gitu saja. Mungkin tanaman, ada rumah yang kena, ya itu harus mungkin sekarang supaya disosialisasi kepada mereka. Itu tugas. Jadi mereka yang ada di pinggiran jalan ini. Jangan tinggal lagi. Sekarang kita bicara masalah pembangunan. Kapan? Ini kali pasar kalau kita baku tawar. Pasar kita bisa baku tawar. Tapi ini pembangunan. Pemerintah dia siap fasilitasi untuk pembangunan untuk jalan ini. Uang adalah pemerintah punya. Mari Bapak Ibu atau masyarakat suku Moy Tanah Merah, mari kita sama mendukung supaya pembangunan ini akan boleh lancar dan baik, supaya anak cucu akan bisa menikmati. Dan saya mohon kepada tim yang ada ini jangan pakai 2-3 tim. 2 tim dari sini pergi satu tim. Sampai di sana jadi 2 tim. Saya mohon supaya tim itu yang 2 tim itu tiadakan. Kita jangan kita datang ke sini hadir di rapat pertemuan hari ini tentang pembangunan jalan. Masyarakat sudah tahu. Bapak dong sana bicara apa? Kita bicara untuk pembangunan jalan. Jadi saya harapkan itu di dalam tadi itu yang disebut tim 9 itu tiada. Yang mengontrol, mengawasi adalah Das. Ada Das Moy dan Das Kepra. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Dorong bawah, maka kita berharap ya September ke pembangunan sudah bisa jalan. Teknis yang nanti susun karena sampai ada berita acara. Ini yang kami sedang catat ini nanti kami bikin. Sebab ada soal-soal kecil yang nanti akan muncul. Pada saat ini kami sudah dapat berbagai informasi. Kami bicara di sini soal dan apa itu pembangunan. Tapi ada satu tim kecil dari Moy lagi
yang mengaku pengusaha-pengusaha mau tanah merah, bikin rapat lah supaya bagi saya dapat berapa meter. Ya toh? Ini hal ini kita harus bicara. Sekalian, Bapak Dan Ramil, Bapak Dan Ramil Sentani, Kapolda Sentani Barat, mereka backup kita. Dan penunduan yang tadi Bapak Dan Ramil, Bapak bilang itu 2003, itu karena masalah. Karena kami lihat di situ bahwa tim 9 tidak gabung, terus mereka ambil keputusan diri bahwa 4 km. Saya bilang, bukan batal tapi tunda. Tunda sampai tahun 2003 itu karena periode saya tinggal 1 tahun. Tahun 2023 itu akan pemilihan ketua Dewan Adat yang baru. Siapa yang naik, dia tanda tangan untuk badan jalan. Ini informasi saja, belum lengkap. Ya. 24. Oke, kalau 24 masih ada umur panjang. Jangan sampai masuk Iwari lagi, susah. Jadi saya mau katakan bahwa secara tegas kamu tidak mau bahwa tim 9 tidak ada hari ini kita gabung. Setuju? Oke. Mungkin saja Bapak Dan Ramil, Bapak Sentani dari Papre dan Kapolsek, bahwa waktu sudah siang kita mau makan. Mungkin terima kasih itu saya sampaikan. Hari ini tim 9 tidak ada ya? Ya, kita jadikan satu untuk kita. Oke, harus ada tim khusus. Ya. Di bawah tim yang diawasi oleh Dewan Adat. Ya. Untuknya. Tata itu tanah apa pohon. Oke. Itu teknis mungkin terjadi. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Yang dekat-dekat dulu lah. Timba. Hormat. Jangan depan-depan, itu masyarakat.